Para saudara yang terkasih, selamat Hari Raya Paskah, Kristus Resurrected, Haleluya. Tema renungan kita, Unplug and Rise Up, dari zona nyaman ke zona kuasa. Para saudara yang terkasih, coba bayangkan notifikasi scoring tanpa henti, feeding media sosial yang tak berujung, rutinitas yang membuat kita seperti zombie. Kita seringkali terjebak dalam Mesir modern kita sendiri, zona nyaman yang membelenggu, ketakutan akan perubahan, dan keterikatan pada hal-hal duniawi yang fana. Seperti bangsa Israel di tepi Laut Merah. Dalam kitab Keluaran, kita sering merasa terdesak tanpa jalan keluar. Di belakang kita tentara, masalah, dan kekhawatiran terus mengejar. Namun di saat genting itulah Tuhan berfirman, "Mengapa engkau berseru-seru terus kepadaku? Katakanlah kepada bangsa Israel supaya mereka berangkat." Pesan ini masih relevan hari ini. Tuhan tidak ingin kita terpaku dalam ketakutan dan keluhan. Dia menantang kita untuk unplug dari keterikatan yang membatasi dan berangkat menuju kebebasan yang sejati. Seperti Musa yang mengulurkan tangannya dengan iman, kita pun dipanggil untuk mengambil langkah berani, percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan di mana tidak ada jalan. Lautan kesulitan yang menghadang bukan akhir dari segalanya, melainkan kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasanya yang dahsyat. Para saudara yang terkasih, lalu bagaimana kita bisa memiliki keberanian untuk berangkat? Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma memberikan kuncinya. Atau kamu tidak tahu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Baptisan bukan hanya ritual masa lalu. Ini adalah reset spiritual, sebuah deklarasi bahwa kita mati terhadap gaya hidup lama yang penuh dosa dan bangkit menjadi manusia baru dalam Kristus. Kita tidak lagi diperbudak oleh ketakutan, keinginan duniawi, atau identitas palsu yang kita bangun di media sosial. Kita memiliki DNA kebangkitan. Kristus mengalir dalam diri kita. Ini berarti kita memiliki kekuatan untuk mendobrak batasan, menghadapi tantangan, dan hidup dengan tujuan yang lebih tinggi. Para saudara yang terkasih, dan kabar baiknya tidak berhenti di situ. Lukas mengisahkan tentang pagi yang mengubah sejarah. Kubur yang kosong adalah bukti tak terbantahkan bahwa maut tidak berkuasa atas Kristus. Kabar ini disampaikan pertama kali oleh para wanita yang seringkali dianggap remeh pada zaman itu. Menunjukkan bahwa Tuhan bekerja melalui cara yang tak terduga. Bagaimana reaksi para rasul? Awalnya ragu, bahkan menganggap cerita para wanita itu omong kosong. Namun Petrus tidak tinggal diam. Dia berlari ke kubur untuk melihat sendiri. Keraguan berubah menjadi keyakinan ketika dia menyaksikan kebenaran itu. Para saudara yang terkasih, apa pesannya bagi kita? Jangan hanya mendengar kabar baik tentang kebangkitan. Selidiki sendiri. Alami perjumpaan pribadi dengan Kristus yang bangkit dalam hidupmu. Jangan biarkan keraguan melumpuhkanmu. Bangkit dari keterpurukan dan rutinitas yang membosankan.
dari ketakutan yang menghantui. Unplug dari hal-hal yang menjauhkanmu dari Tuhan dan sesama. Rise up dalam kuasa kebangkitan Kristus. Jadilah saksi-saksi kehidupan yang diubahkan, yang berani melangkah keluar dari zona nyaman dan membawa kabar sukacita tentang harapan dan pembebasan kepada dunia di sekitar kita. Ingatlah, kita bukan lagi budak Mesir modern kita. Kita adalah umat yang telah ditebus, dibangkitkan bersama Kristus untuk hidup dalam kemuliaannya. Mari kita hidupi kebenaran ini dengan penuh semangat dan keberanian. Tuhan memberkati.